Hello students, how are you doing? I hope all of you are in good condition today. Well, come back to our English lesson. Students, remind again that we have learned talking about self last week. Ya, anak-anak, kita ingatkan kembali bahwa minggu yang lalu kita telah mempelajari talking about self. Ya, what the thing that we discuss in talking about self? Remind, there are three kinds that we have to use in talking about self. The first thing to talking about self. Second, introducing yourself. Third, introducing other people. And also its responses. Ya, ingat kembali ya anak-anak. Now we are going to learn what tenses we use in introducing. Kita akan mempelajari tenses apa yang kita gunakan saat kita melakukan perkenalan. Kalian memahami apa yang dimaksud dengan grammar atau tenses? Nah, jadi tenses itu adalah suatu kategori masuk dalam tata bahasa yang menekankan pada kata kerja yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Disinilah yang perlu kita harus pahami sulitnya belajar tentang tenses, kaitannya dengan verb atau kata kerja yang ditekankan dengan waktu penggunaannya, kapan kejadian itu terjadi. Okay. In introducing, we use present simple tense. So, what is present simple tense? Ya, kalau kita belajar tentang simple, itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya itu yang sederhana. Sedangkan present itu waktu kini atau waktu sekarang. Berarti ini nanti suatu tata bahasa grammar hubungannya dengan kegiatan waktu sekarang atau waktu ini. Maksudnya seperti hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Gitu ya. So what the thing we will discuss in the using of present simple tense. The first is about the function. What the function of simple present tense? Simple present tense to tell about general truth. Jadi suatu menyampaikan tentang kebenaran umum. For example, the sun rises in the east. Matahari itu terbit dari sebelah timur. Ini suatu general truth, suatu fakta secara umum. Orang sudah meyakini kalau matahari itu terbitnya dari sebelah timur. And then the second function to tell about habitual action. Ya, habitual action itu kegiatan yang menjadi habitual, yang menjadi suatu kebiasaan. Misalkan, I take a bath twice a day. Kalau aku itu mandi 2 kali sehari. Ya, ini masih kita sampai pada functionnya. So, how to create or how to use also the simple present tense. Bagaimana kalau kita itu membuat kalimat dalam present simple tense dan bagaimana penggunaannya. Follow the explanation below. Note sebagai catatan ya, in the present simple tense there are many part. The first, subject. Jadi bagian pertama kita harus mengenali adanya subjek. And then the verb, kata kerja. We use the verb one or maybe verb one plus s or es. Kata kerja bentuk pertama.
atau kata kerja bentuk pertama ditambah S atau ES. And the next auxiliary verb. Auxiliary verb itu apa? Kata kerja bantu atau kata kerja yang mendambangi kata kerja murni. Ya, there are two kind, do or does. The next object and the last about complement. Complement itu pelengkap, optional. Boleh ada, boleh tidak. Karena apa? Isinya biasanya adverb. Adverb of time, adverb of place, etc. So here is the form if we use the sentence by using verb. In the positive sentence, subject followed by verb 1, maybe plus S or ES, followed object and adverb. The negative, subject, auxiliary verb do, does, not, followed by verb 1, object and adverb. The next interrogative sentence, kalimat tanya, it is the yes-no question. The form do, does, followed subject, verb 1, object and adverb. So the answer, there are two kind of the answer, maybe yes or maybe no. If yes, followed by subject, use one of the two auxiliary verb do or maybe does. If the answer is not, no, followed by subject, auxiliary verb do, does, add by not. So here is the first form, the using of present simple tense. Ini rumus yang pertama apabila kita menggunakan kata kerja. Nah, catatan kembali bahwa di dalam subjek itu isinya personal pronoun. Ya, berupa kata ganti. Kata ganti itu ada yang masuk kategori plural, ada yang masuk kategori singular, ada yang jamak, ada yang tunggal. Di situ kita gabungkan, kita pisahkan ya, bahwa I, you, they, we dalam satu kelompok di situ menggunakan verb 1. Sedangkan she, he, dan it menggunakan verb 1, maybe add by S or ES, ditambah S atau ES. Kemudian dengan penggunaan auxiliary verb do digunakan bila subjek I, you, they, we. Sedangkan does digunakan kalau subjek she, he, dan it. Gitu ya. Jadi cara pada form 1 atau rumus pertama, inilah keterangannya kapan kita menggunakan verb 1 itu yang mana subjeknya. Yang verb 1 ditambah S atau ES, subjeknya kayak apa? Di situ ada di tabel. Auxiliary verb ada 2, do dengan does. Lihat pada tabel yang ada. The next, not the second form. Sekarang pada rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua itu kita gunakan apabila pada kalimat itu tidak ada kata kerja murni. Yang adanya yaitu kita sebut linking verb atau istilahnya to be. Jadi kedudukannya menggantikan kata kerja. Maka ada subjek, to be-nya ada 3, is, MR, ada objek, kemudian complement. So what is the form? Bagaimana rumusnya? In the positive sentence, subject followed by be, there are 3 of be, is, MR, object and adverb. The next in the negative, subject followed by be plus not, object, and adverb. Interrogative sentence is, MR, followed subject, object, and adverb. There are 2 answers, maybe yes, maybe no. Why there is 2 answers? There are 2 answers because it is yes no question. Kembali tadi bahwa ini kalimat jawabannya yes atau no. Sehingga kalau iya, jawablah yes, diikuti subjek. Subjeknya apa? Sesuaikan, pilih salah satu to be. Apakah is, am, atau a. Untuk no, ya no, ikuti subjek. Ikuti lagi salah satu to be yang kita gunakan menyebutkan subjeknya, diikuti dengan not. Oke. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Ini memang dikatakan sangat simple, sangat sederhana.
Bagaimana kita terapkan dalam kalimat? Ikuti contoh berikut. The next example. Here are 3 examples. Number 1, in the positive sentence, we learn English every day. We ini sebagai subjek, maka we masuk kategori jamak atau tunggal anak-anak? Ini masuk kategori jamak, maka menggunakan kata kerjanya learn. Kata kerja bentuk pertama, tidak ada tambahan s atau es. English sebagai objek, every day merupakan komplement atau adverb of time. Nah, kita ubah menjadi kalimat negatif, subjeknya we. Setelah we diikuti auxiliary verb. Tadi ada 2, ada do dengan does. Ini we menggunakan do karena we masuk kelompok jamak, maka menjadi we do not karena negatif, tambahkan not, learn English every day. Bagaimana kalimat tanyanya? Kita auxiliary verb kita geser ke depan subjek, menjadi do we learn English every day? Do we learn English every day? Kalau iya jawab yes we do. Kalau tidak, no we don't. No we do not. It's okay. Now the second example. In the positive sentence, Yolan cooks rice every morning. Subjeknya Yolan. Yolan masuk singular atau tunggal, maka cooks. Kata kerja bentuk pertama ditambah s. Rice objeknya, every morning sebagai komplement. Kalimat negatifnya, karena Yolan merupakan subjek tunggal, auxiliary verbnya atau kata kerja bantunya does. Yolan does not atau Yolan doesn't. Oke. Nah, ini kata kerja sederhananya does not. Kembali kata kerja bentuk pertama tanpa imbuhan. Cook rice every morning. Kalimat tanyanya, kita mengingat kembali bahwa meletakkan auxiliary verb ke depan subjek. Jadi does Yolan cook rice every morning? Yes, she does. Atau no, she doesn't. Nah, contoh yang ketiga, Mr. Burhan is a teacher. Perhatikan di sini menggunakan is. Is itu sebagai linking verb. Jadi sebagai pengganti kata kerja. Karena di situ tidak ada kata kerja. Kemudian diikuti objek. Berarti ada subjek, ada to be, ada objek. Mungkin kalian bertanya, Bu, mengapa tidak ada komplement? At first Butenstrom said, that komplement is optional. Bahwa pelengkap itu optional. Optional itu boleh ada, boleh tidak. Fungsinya hanya untuk melengkapi. Maka di sini tidak salah, ini adalah benar. Pak Burhan adalah seorang guru. Orang guru itu dari hari ini guru, besok guru, berarti semuanya itu senantiasa pekerjaan yang menjadi rutinitas. Kembali pada tadi function sebagai habitual action. Jadi guru terus gitu ya. Negatifnya tinggal menambahkan not di belakang to be. Mr. Burhan itu tunggal, maka menggunakan to be is. Mr. Burhan is not a teacher. Is Mr. Burhan a teacher? Yes, he is. Atau no, he isn't. Bagaimana anak-anak? Silahkan kalian memperdalam kembali sendiri dengan belajar lagi. Mungkin dari pelajaran SMP, saya yakin untuk present simple tense sudah diajarkan di SMP. Sekarang tarafnya kita mengulang yang secara sederhana. Nah, di sini kalau kita melihat subjek ada we, ada Yolan,
ada Mr. Burhan. Tetapi ketika dalam menjawabnya, di situ tidak yes Yulan does, tetapi menjadi yes she does. Kemudian yang bawah tidak yes Mr. Burhan is, menjadi yes he is. Nah, a part of the sentence when we saying, ketika kita berkata-kata, ya, we use what we call pronoun. Kita menggunakan yang kita sebut pronoun. Do you know what is pronoun? Sudah tahu apa itu pronoun? Iya, pronoun itu adalah kata ganti benda. Definisinya, pronoun adalah jenis kata yang mana digunakan untuk menggantikan benda atau noun. Benda itu apa saja? Nounnya itu apa saja? Bisa manusia, ya, bisa benda mati. Maka ada juga dikatakan sebagai personal pronoun. Ya, di depan tadi ada personal pronoun. Personal pronoun itu apa? Yaitu kata ganti benda yang sudah spesifik. Artinya gini, benda itu bisa berarti orang. Orang itu bisa laki-laki atau perempuan. Maka akan ada kalau perempuan, pronounnya he. Kalau laki-laki she. Itu pun nanti akan dipengaruhi masalah jumlahnya. Apakah itu jamak atau tunggal? Ya, itu nanti maka dikatakan sebagai hal yang spesifik. Dikatakan sebagai personal pronoun. Jadi kata ganti itu sudah spesifik. Nah, di mana spesifiknya? Selain tadi menunjukkan jenis kelamin, juga jumlahnya, juga tergantung posisi pada kalimat. Ya, jadi tergantung juga posisi pada kalimat, apakah sebagai subjek, sebagai objek. Selain itu juga tergantung kepada personal pronoun itu, misalkan kepada kepemilikan, menjadi possessive pronoun. Bisa juga kita menggunakan pronoun itu untuk diri sendiri, masuk pada reflexive pronoun. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, itu jenis pronoun. Ya, kata benda yang digunakan untuk menunjukkan orang atau benda atau hal yang spesifik. Ya, tadi sudah. Nah, begini tabelnya. Ya, dikatakan spesifik, ya, tadi pada personal pronoun tadi itu dikatakan juga dia itu singular atau plural, tunggal atau jamak. Juga dia itu sebenarnya sebagai orang keberapa? Orang pertamakah, orang kedua, atau orang yang ketiga? Nah, mari bahas satu persatu. Sebagai singular, sebagai tunggal, kalau orang pertama sebagai subjek itu ya I. Ya. Kalau orang kedua sebagai subjek menjadi you. You tetapi untuk tunggal, kamu. Kamu untuk satu orang. Kemudian ada sebagai orang yang ketiga dan tunggal. Kalau laki-laki itu sebagai subjek kata gantinya he, untuk yang perempuan she. Kalau itu benda selain manusia, kata gantinya it. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya untuk yang jamak atau plural, sebagai orang pertama itu we, kita, kamu dan aku, kami. Dan sebagai orang kedua sebagai subjek itu you, ya, you lebih dari satu. Kemudian orang yang ketiga they, mereka, jumlahnya lebih dari satu.
Kemudian sebagai kalimat, nanti bisa juga pada kalimat sebagai objek. Kalau tadi sebagai subjek itu me, I, maka sebagai objek menjadi me. Ya. Kemudian orang yang kedua, dan bentuknya itu jamak adalah pada objek menjadi you. Orang ketiga jamak dari they menjadi them. Yang berhubungan dengan kepemilikan, posesif itu berkenaan dengan milik. Kalau milikku menjadi mine, milikmu menjadi your, miliknya dia laki-laki his, miliknya dia perempuan menjadi hers, miliknya sesuatu menjadi its. Kemudian kalau jamak, ya, milik kita menjadi our atau ours. Kemudian milikmu jamak menjadi yours, milik mereka menjadi their. Nah, refleksif itu berkenaan diri sendiri. Ya, kalau diri saya sendiri menjadi myself. I want to introduce myself, gitu ya. Kemudian kalau kamu menjadi yourself, dia laki-laki himself, dia perempuan herself, dia, ya, selain manusia menggunakan itself. Sedangkan yang jamak, we menjadi ourselves, you menjadi yourself, ya, them menjadi themselves. Itu untuk diri mereka sendiri. Nah, anak-anak, kalian sudah meminjam buku. You have borrowed the packet book from the library. Ya, this packet book like this. So far, ya. Take your own competence by reading this packet book at home, chapter 1. Untuk memperdalam, silahkan kalian baca, kalian pelajari lebih lanjut. Materi ini juga ada di buku paket pada chapter 1, Talking About Self. Atau kalian bisa mau browsing di internet, it's okay. You can dig your own competence about the topic talking about self. Okay, students, we have discussed today about present simple tense, also pronouns. So, at last, Bu Tentrem give you assignment. Akhirnya Bu Tentrem memberikan kalian PR. PR-nya yaitu antara pertemuan minggu yang lalu dan pertemuan hari ini tentang talking about self. Nah, di sini sudah tertera apa yang harus kalian kerjakan. There are 3 parts. Ada 3 bagian. The first part, you change the sentence into negative and interrogative sentence. Ya, automatically, today we discuss about simple present tense in the form of present simple tense. Hari ini kita mempelajari simple present tense, ya, mengubah kalimat positif menjadi negatif dan kalimat tanya dari tense simple present tense. Ada 3 soal. Kalian sistem mengerjakannya mau diketik dalam bentuk Word, oke. Kalian mau ditulis tangan yang rapi, kemudian difoto dalam bentuk PDF, kalian kirim. Oke, semuanya bisa diterima ya, paham ya? Tidak ada yang perlu dipersulitkan. Itu ada 3 soal. Kemudian pada the second part, bagian yang kedua, fill the blank with the right pronoun. Today we discuss about pronoun. Hari ini kita bicara tentang pronoun. There are 5 question. Ada 5 pertanyaan. You just choose one of them. Pilih salah satu for each sentence. Pada masing-masing kalimat. Just write down your answer.
tulis saja jawabanmu saja. Ya, the next. Nah, here is competence about writing. So the comments, write a paragraph. Tulis sebuah paragraf boleh, or write letter. Ya, bisa juga tulis surat. It's about introducing yourself, tentang memperkenalkan diri kalian sendiri. Remind again what the thing in introducing. Ingat kembali apa saja sih yang harus dituliskan dalam introducing. Maybe your name, your complete name, and also your nickname. Ya, and then age, usia. Ya, your dress, your occupation, pekerjaan, your hobby, and also your family. Here is your assignment. Okay, students, I think our lesson for today is enough. If there is any question, you still confused about the using of present simple tense and also pronoun, you can ask Bu Tentrem by using your WhatsApp group. Ya, sekali lagi saya tekankan, kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WA group. Jangan pribadi ya, maksud kami apa? Apabila ada pertanyaan yang sama, jangan sampai terulang-ulang, biar yang lain juga ikut menikmati. Okay, thank you very much for your attention. See you again. Bye.